Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai dengan info tanggal 26 Juli 2025 di Nakar Coffee jam 19.30 Sirariung edisi keempat Guru Gembul bersama Kang Didi Kuli. ya betul Kang Didi Oh iya, Kuli. Kang Didi Kuli ya. Jadi Baraya nanti 26 Juli tahun 2025 Guru Gembul and Team bikin lagi perkumpulan Sirariung ya. Itu biasanya hanya 30 orang, 40 orang, jadi terbatas, jadi buru-buru daftar segera ke nomor di bawah ini, silahkan daftar. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol-ngobrol santai bebas senyaman-nyamannya, seenak-enaknya di Nakara Cafe ya, di depan PPJ. Betul. Dan Iya. di sini ada biaya pendaftaran 25.000 tapi akan ditukar dengan makanan dan snack di lokasi. Oh iya. Jadi 25.000 itu bukan buat saya ya, tapi Betul. buat makanan Baraya sendiri di sana. Ya, betul. Oh iya ya, gitulah ceritanya ya. Jadi gratis, cuman bayar 25.000 itu buat makanan Anda sendiri. lolodok ya. Ya, betul. Casapruk ya. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ngomong-ngomong, kita akan kolaborasi dengan Kang Didi. Kebetulan 2 hari yang lalu Kang Didi tuh bikin video Guru Gembul dalam 90 detik. Coba tonton ya. Guru Gembul dalam 90 detik? Iya. Beberapa alasan yang membuat saya ngerasa cukup yakin bahwa Guru Gembul akan membuat perubahan untuk bangsa ini kalau dia punya kesempatan lebih besar dari sekedar jadi konten kreator. Yang pertama, dia berwawasan. Ya, mungkin itu tidak spesial karena banyak juga orang yang berwawasan bahkan lebih dari dia. Tapi yang kedua, dia punya kemampuan memecah masalah dan menyimpulkan sesuatu dari apa yang dia alami dan ketahui. Ini menurut saya kemampuan yang di atas rata-rata. Selanjutnya, kalaupun ada orang yang memang punya keduanya, yaitu yang ketiga adalah keberanian. Mungkin ada orang yang berpengetahuan dan mampu menjelaskan, tapi tidak punya keberanian. Dan kalaupun masih ada orang yang punya ketiganya, ini satu lagi yang membuat dia jadi seperti sekarang, yaitu idealisme. Yang mungkin ada yang berani, tapi kalau tidak punya idealisme, ya buat apa saya menyampaikannya? Nah, dari ide besarnya itu saya tidak melihat tokoh yang hampir dimusuhi semua kalangan, walaupun dari kalangan-kalangan itu hanya sebagian ya. Kalangan awam kesel sama dia karena kelompoknya diserang. Kalangan agamawan juga banyak yang mengkritik dia dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Terus guru-guru juga kesal sama dia, bahkan akademisi kesal sama dia karena kasus debat tanpa referensi dan buku yang juga tanpa referensi. Tapi dari semua hal itu saya paling agak gimana ya pada Guru Gembul itu, dia menyampaikan pengalaman spiritualnya tentang dia pernah bertemu dengan Tuhan. Saya tidak peduli dengan benar dan salahnya, tapi kekaguman saya terhadap Guru Gembul itu kan karena logika berpikirnya. Jadi kayak meruntuhkan apa yang saya nilai selama ini terhadap dia. Nah, sebenarnya saya tuh tidak bercerita ke orang-orang, itu teh dirahasiakan. Cuman dulu tuh ada orang Kristen yang ngajak dialog spiritual. Nah, dalam cerita dialog spiritual itu tuh saya menceritakan, saya bukan bercerita tentang bertemu dengan Tuhan. Saya merasa bahwa di depan saya tuh ada Tuhan. Dan saya tuh tidak mau bangun dari sujud saya karena pengalaman itu. Lalu saya katakan bahwa itu teh gak tahu itu cuman halusinasi, gak tahu itu delusi, gak tahu itu karena saya lagi ekstase gitunya. Jadi dulu tuh waktu sholat Isya, itu teh saya tuh gak mau bangun, curik itu tuh basah sampai kasih tempat sholat saya teh basah ku air mata teh. Dan gak mau bangun itu teh lama pisan karena saya tuh gak tahu gimana ceritanya. Gak tahu saya juga. Pokoknya saya tuh percaya kalau saya bangun teh saya lihat gitu. Dan karena ngelihat Tuhan itu pasti gak mungkin, dan saya mungkin jadi gelo, jadi musyrik, jadi apa segala rupa. Jadi saya tuh gak bangun-bangun. Nah, itu tuh pengalaman spiritual waktu saya di podcast berbicara tentang ya cerita spiritualisme. Itu tuh saya nggak ceritakan kemana-mana, cuman sama itu disebar sama dia dipoto guys, seperti biasa lah ya bagian itunya. Ya itu tuh ternyata dijadikan ya jadi video YouTube collab gitu. Nah, padahal sebenarnya saya juga katakan pengalaman spiritual setiap orang tuh beda-beda, dan abaikan aja deh itu mah, beda-beda gitu. Setiap orang tuh gak bisa diajarkan, juga gak bisa diklaim. Kalau orang tidak percaya dengan itu juga syukur gitu. Bahkan sampai sekarang juga saya tuh masih sanksi gitu dengan cerita itu tuh. Yang jelas itu mah pengalaman pribadi saya. Itu rangkaian peristiwa panjang sebenarnya selama 6 bulan, di mana saya tuh secara harfiah tuh gelo gitu.
Makanya kemarin pas ulang tahun saya yang ke-40 beberapa bulan yang kemarin itu. Nah, ini sekarang sekalian aja saya bongkar ada kumadei. Saya teh langsung menghubungi teman saya. Mm-mm. Kalau memang tahun ini adalah tahun terakhir hidup saya, tolong ini hubungi si ini untuk cerita panjang. Karena si teman saya itu tuh yang tahu persis. Jadi di semester 8 kuliah saya, Heeh. selama 1 semester itu saya tuh gelo. Gelo beneran. Stres, depresi atau apa gitu maksudnya definisi gelo teh kan gelo teh ya Gelo teh umum misalkan kan zaman dulu mah masih di WA gitu nya. Masih SMS. BBM. Zamanmu SMS. udah BBM belum ya? Belum Ah, masih SMS. Saya tuh kabaturan minta dipaehan. ulah Cara maehan saya tuh misalkan digeleng ku setum saeutik-saeutik sukuna heula gitu, kakinya dulu. Pokoknya mah nu ekstrim-ekstrim gitu. pengen bunuh diri gitu ceritanya Enggak, gimana? Pengen mati doang, heeh, tapi nggak mau bunuh diri gitu. enggak, heeh. Ya pengen itu terus naonnya. Ya karena pada waktu itu saya terpikir bahwa ya buat apa tuh saya hidup kalau sampai sejauh ini tuh saya tuh nggak ada manfaat gitu. Saya tuh banyak hutang dan saya tuh dalam tanda kutipnya rindu sama Allah Subhanahu wa taala teh kangen gitu. Ari di dunia mah terbatas gitu. Semuanya tuh terbatas sama hal-hal yang material, hal yang Mm. duniawi. Pokoknya mah itu tuh gelo beneran. Saya teh minta LKS ka batur. LKS Heeh. dikasih nangis Cirambai gitu. Naik Ah, motor, ada pohon, lihat pohon nangis Cirambai. Gitulah. Pokoknya mah parah pisan pada waktu di semester 8 atau semester 7, semester 8, semester 9 lah sekitar itu. Nah, teman-teman saya tuh tahu itu. ah. Jadi saya teh kemarin teh ke sahabat saya teh ngomong, kalau memang ini akhir hidup saya, ya tolong sampaikan ini nak. Nah, jadi itu mah sebenarnya tidak diceritakan, cuman barusan ditanyain. Jadi Iya, berarti ya maksudnya cerita itu tuh udah menyebar kemana-mana gitu iya. ya. Nah, jadi biar tidak menyebar kemana-mana ya saya jelasin aja bahwa sebenarnya itu mah adalah pengalaman pribadi, cerita yang aslinya mah bahkan keluarga saya juga marah kalau saya menceritakan itu teh. Bahkan saya pun baru tahu ini. Bahkan dirimu tahu tidak, saya tuh mimpi Heeh. tentang bahwa saya tuh akan meninggal Mm-mm. kegeleng truk Aduh, di Kalijati Subang. ini detail Detail juga final sedetailnya, destination. bener sedetailnya. Maka hari Minggu pada tanggal yang ditentukan, saya tuh berangkat ke sana. Karena saya mengira bahwa mimpi itu tuh bakal jadi kenyataan, berarti saya bakal mati di situ. Saya pakai jaket yang sama seperti dalam mimpi, saya berangkat di jam yang sama seperti dalam mimpi, datang ke situ. Pas sudah sampai situ, ada truk besar di belakang yang mirip seperti dalam Heeh. mimpi. Di belakang gitu, eta pengkolan, eta garinjulan, eta spanduk Asia, sama persis dalam mimpi aya spanduk Asia warna hijau di situ teh. Di jalan Kalijati itu teh. Oh, berarti saya matinya di sini. Nungguan begitu. Heeh, nungguan. Tapi teka tubruk. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa dan ya sudahlah. Nah, jadi ya itu mah pengalaman yang anggaplah itu bohong gitu, anggaplah itu palsu. Cuman dulu saya menceritakan itu tuh ya dalam rangka cerita-cerita yang spiritual itu dan saya nggak mau cerita panjang. Cuman ternyata itu beredar gitu ya. Mm-mm. Dan ini apa yang karena kan ternyata Kang Didi itu saya senang pada akhirnya nanti kita acaranya sama Kang Didi karena Hmm. di tahun-tahun sebelumnya juga Kang Didi nge-DM mau ketemu terus Oh gitu. beberapa kali juga kontra pendapat tentang kesuksesan dan lain-lain. Oh tuh Tapi punten dah. di satu sisinya adalah Kang Didi juga termasuk orang yang dia tuh sekarang konten-kontennya tuh ngasih pendapat dia tentang kemiskinan dan lain-lain, tapi selalu distigmakan orang miskin tahu apa gitu, kulit tahu apa gitu. Hmm. Nah, terus balik lagi ke konteks pengalaman spiritual tadi, Kang Didi Nah, bilangnya tapi gini, sebentar, dirimu baru tahu juga kan apa? yang cerita barusan? Baru, Ya karena saya mah relatif tidak menyebarkan itu kemana-mana gitu. tapi itu Jadi cuman di 1 atau 2 lah. Ari Dan itu nggak detail. mimpinya tahun kapan? Eh Ada 10 tahun yang lalu? lebih, Sesudah pokoknya mah nikah ya tapi enggak jauh-jauh sebelum waktu saya kuliah. Ya itu yang bikin saya gila tuh waktu itu. kuliah. Tapi dengan itu kan kuliah mungkin 20 tahun yang lalu. Dengan pengetahuan sekarang analisisnya apa? Kenapa waktu itu kejadian seperti itu? Enggak, bahkan sejak saat itu pun pas kejadian itu saya tuh ragu. Saya tuh nggak percaya dengan pengalaman itu tuh gitu. Masa saya sujud gitu pas bangun ada itu, kan saya tuh nggak percaya gitu. Tapi justru ketidakpercayaan itu dan perasaan saya di situ itu yang bikin saya gelo jadi stres gitu. Ya tapi sekarang maksudnya dengan pengetahuan dan itu udah lewat jauh, Hmm. setelah sadar nggak itu tuh dulu teh kenapa gitu? Karena kadang kalau misalkan baru kejadian kita tuh nggak sadar apa yang lagi terjadi. Iya Tapi mungkin setelah lewat waktunya baru sadar oh enggak itu gini. ya saya pikir mah itu ekstase aja. Ekstasi itu apa? Ekstase tuh namanya ekstasenya itu ekstasi makan Mm-mm. ekstasi jadi gitu jadi Fly, gelo fly. jadi ngefly-nya kayak gitu aja ekstase ngefly aja gitu.
Saya mah mengiranya ya begitu aja. Tapi saya juga nggak mengklaim bahwa itu pengalaman spiritual yang menunjukkan bahwa saya teh gimana gitu. Kan ada juga, tapi ya itu sekali lagi ya, saya tidak berniat menyebarluaskan itu. Saya tuh ngomong secara tidak terlalu detail di beberapa tempat tapi tidak detail, dan bagian yang sangat detail itu kadang-kadang saya ceritain ke dulu waktu podcast sama orang-orang Kristen karena di situ tuh ada collab. Tapi itu juga saya tuh nggak berpikir bahwa itu akan disebarkan. Tapi kita kan nggak tahu video yang dibikin tahun kapan, naik tahun kapan gitu. Iya Tapi karena gitu. sekarang udah pada akhirnya orang-orang tahu, dan video ini juga jadi perlu untuk orang jadi nanti harinya ke video ini. Tapi poin besar dari Kang Didi sebenarnya yang yang takutnya cerita supranatural itu teh, poin besarnya yang dia catat gini, bagus banget. Poin besarnya bukan pada apakah dia mengklaim atau hanya cerita pengalaman spiritual, tapi dampak yang mungkin terjadi. Saya khawatir banyak orang yang mendukung atau mengagumi bukan karena ide, tapi hal-hal yang di luar nalar, dianggap punya kelebihan di luar nalar. Akhirnya dikultuskan, pada akhirnya omongannya tidak bisa dikritik. Jadinya malah mengkhianati prinsip beliau yang sering mengatakan tidak berpihak pada pihak, tapi berpihak pada ide. Apakah dia berlebihan? Ya enggak juga. Iya tapi Ya gitu setuju, poinnya. saya juga setuju pisan. Makanya saya mah gak cerita itu gitu ke orang Kristen kalangan terbatas dulu waktu lagi podcast tertutup gitu. Itu aja. Dan ya kalau misalkan mau dibilang saya punya banyak pengalaman cerita spiritual yang aneh-aneh yang kayak gitu. Cuman ya buat apa deh, itu mah pengalaman pribadi juga gitu. Bahkan jangankan orang lain, saya aja skeptis gitu terhadap hal itu. Ya saya menduga itu mah ya ekstase aja karena bahan-bahan bacaan saya, karena idealisme saya gitu. Atau pada waktu itu keputusasaan saya karena saya ternyata tidak kunjung memberi kontribusi kepada masyarakat gitu. Ya kan keresahan saya dari dulu gitu. Jadi ya gabungan dari itu semua bisa aja memunculkan pengalaman yang aneh itu. Tapi ya sekali lagi ya, punten Kang Didi, dan berarti ini kalau sudah tersebar ya harus disampaikan juga kepada orang lain bahwa saya tuh gak mengklaim yang aneh-aneh soal itu. Iya, Gitu. makanya soal penutup dari komentarnya bagus banget. Sebagai orang yang mengagumi ide dan pikirannya, saya hanya ingin Guru Gembul tetap jadi manusia yang bisa diajak diskusi dan dikritik. Hatur nuhun. Gitu. Hatur nuhun. Tapi dia juga khawatir karena pendukungnya ekstrim. tapi ada yang lucu. Apa? Kegilaan itu, dan ini mah udah kagok ceritanya, jadi cerita aja. Kegilaan itu berakhir gara-gara naon, Cik? Apa? Menikah? Bukan. Itu mau masih jauh dari pernikahan. Gara-gara apa? Gara-gara pada waktu itu tuh satu ada pertanyaan. Kan saya tuh coba nyari-nyari cara mati gitu ya, tapi nggak mau bunuh diri gitu. Karena tahu kalau misalkan bunuh diri masuk neraka, gitu. nggak ketemu Tuhan gitu ya. Gitulah ya, karena itulah. Tapi saya tuh bosen gitu hirup, tapi aduh ini teh sensitif di keluarga saya tuh. Udah keluarga saya juga nggak mau ngomong soal ini lagi gitu. Tapi saya ceritain aja punten gitu. Ini mah pengalaman dulu. Jadi ada secercah tulisan di situ teh. Sok pilih. Mati sekarang masuk surga, dijamin. Tapi mau hidup lebih lanjut nggak? Kan cita-citanya teh mau memberikan kontribusi positif buat masyarakat. Mau hidup lebih panjang atau mati sekarang masuk surga langsung, atau nanti aja matinya. Tapi nggak dijamin masuk surga atau masuk neraka. Tapi ada jaminan kamu teh suaranya didengar dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Sok pilih mana? Itu dapat dalam mimpi? Nggak tahu, itu juga semacam apanya? Pikiran yang lewat gitu. Pikiran yang lewat gitulah, karena saya tuh pengen mati lah, bahasa gelo nama gitunya, bahasa orang gilanya mah. Ya saya tuh pilih dua itu teh, mati masuk surga sekarang kayak atau doktrin teroris ih. Iya itu persis, makanya aduh saya teh jadi kumahanya. Matinya nanti tapi gak ada jaminan surga. Nanti welah cek saya teh, jawaban saya teh gitu. Enggak, karena kalau misalkan kalimat keduanya mati nanti tapi nggak dijamin masuk surga, dan pilihan pertama pasti milihnya ke pilihan pertama kayak doktrin teroris. Tapi kalau misalkan kalimat yang kedua mati nanti nggak dijamin masuk surga tapi kelak suaramu didengar dan berkontribusi, itu jadi kayak nggak jomplang banget gitu. Masih tapi ada dua-duanya bagus. Ya tapi saya milih yang kedua. Jadi tapi belum terjawab tuh apa yang ngebuat pada akhirnya lepas dari kegilaan itu teh. Iya udah beres saya jawab itu, udah gitu ya, jadi biasa lagi weh gitu. Nah, ya tapi sekali lagi ya, itu mungkin sugesti, itu kumpulan
naonnya, kumpulan dari keresahan saya. Ari sekarang mah kan saya resah teh bisa dikeluarin di YouTube gitu. Mm-mm. Ari dulu mah nggak bisa mungkin. Ari sedangkan saya otak saya teh terus we gitunya lihat realitas, kesel, lihat harapan, aduh bisa diwujudkan. Tapi saya teh tidak bisa berbuat apa-apa gitu pada waktu itu teh. Nerbitin buku juga eueuh nu daekeun gitunya. Terus ngomong juga nggak ada yang mau mendengarkan. Gaji Naon guru gitu. gitu-gitu doang ya. Can jadi guru, Oh belum. masih kuliah, jauh dari nikah, jauh dari Kan tadi kerja bilang pada semester waktu itu. 8. Oh berarti belum lulus juga tuh. Berarti Belum lah. kegilaan tersebut tuh pada akhirnya sadar sebelum lulus juga pada akhirnya. Ya, anggaplah bahwa itu teh tahun 2002 Heeh. mungkin ya. Nikah 2006. 2006 2011. Gak mungkin 2000 genep. Nah, itu kan masih jauh. Jadi untuk nikah, untuk kerja tuh masih jauh di situ teh gitu. Ya, Atau tapi mungkin karena muda aja kali Pak Guru. mungkin ya karena muda gitunya. Soalnya Jadi muda pun saya sempat kepikiran, saya pun nggak terlalu tua, tapi maksudnya kepikiran untuk sempat suicide mah, hidup gini-gini amat bingung gitu. ya Mungkin fase mungkin kebingungan kali ya. ya fase kebingungan. Jadi itu sepenuhnya ya sekali lagi saya tuh gak cerita banyak itu tuh kecuali ya ke segelintir orang gitu, dan yang saya anggap itu tuh tempat terbatas. Ada tempat yang lebih luas saya ceritakan tapi gak detail gitu, ringkasnya aja gitu. Kayaknya beneran ya kayak ngebuat video tuh adalah salah satu terapi guru gembul, seperti orang-orang yang komunitas stand up comedy. Banyak orang-orang yang dia naik panggung untuk ngelepasin isi kepalanya doang weh gitu. Iya. Bahkan pada saat channel ini namanya belum Gembulikum, namanya masih Paprika Pagi, dirimu sempat ngomong bahwa wah ini mah channel Paprika Pagi mah channel sampah kepala saya. Iya. Yang penting terbuang. Jadi Gembulikum itu gini nih Baraya, saya mah harus berulang-ulang ngomong. Jadi kalau misalkan Baraya ada yang komplain jangan bikin video setiap hari, saya kalau bisa bikin video tuh 4 hari, 4 kali, 3 kali sehari tuh. Karena banyak yang pengen saya luapkan gitu. Jadi dan itu tuh terapi buat saya. Saya tuh sejak bikin video nggak relatif tidak sakit parah gitu. Sakit demam batuk pun bisa dilewati gitu. Panu, komo gitu ya bisa dilewati. Ya begitulah. Oke lah. Ayo kita jemput budak. Yuk Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Nah itu klarifikasi ya, punten abaikan itu ya pengalaman spiritual tidak terbukti secara empiris gitu. Obrolan warkop tapi ini sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.